anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Aini. Baik anak-anak, pada kesempatan ini hari kedua MPLS tentang materi pembiasaan baik, yaitu pendidikan karakter. Bu Aini akan menyampaikan apa saja program pembentukan karakter yang berisi pembiasaan baik dan tata krama yang ada di SMP Negeri 1 Dau. Apa saja kegiatannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan materi tata krama. Apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Dau. Terlebih dahulu kita mengenal dulu apa arti dari tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan aturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga apabila digabungkan, maka tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Siswa setidaknya menyandang 4 hal yang perlu kalian ingat ya anak-anak. Jadi selain sebagai diri kalian pribadi, kalian harus ingat bahwa kalian adalah warga sekolah. Selain itu, kalian adalah anggota dari keluarga, dan kalian adalah anggota dari masyarakat, dan kalian adalah anggota dari warga negara. Karena itu, setiap tindakan kita harus kita sesuaikan di mana kita berada. Kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Hal ini sangat penting sekali untuk kalian perhatikan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jika kalian menginginkan orang lain baik kepada kalian, maka kalian juga harus baik kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada orang itu yang kembar satu telur yang sama. Itu harus kita pahami. Ya, jadi tidak ada orang itu yang sama persis. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain itu harus sama pemikirannya dengan kita. Jadi kita harus juga bisa memahami perbedaan-perbedaan itu. Poin yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, dan jika tak kenal maka makin tak sayang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain? Maka terlebih dahulu kita harus benar-benar mengenal orang itu dengan baik. Kita akan mulai dengan bagaimana tata krama berkenalan ya anak-anak. Pada saat kalian diterima di SMP Negeri 1 Dau, maka kalian akan mendapatkan guru baru, kepala sekolah baru, teman-teman baru, dan orang tua dari teman-teman kalian yang baru itu. Nah, alangkah baiknya jika keluarga baru kalian itu harus kalian kenal semuanya. Jadi tidak hanya kenal dengan teman-teman satu kelas saja, tetapi juga saling mengenal dengan semua guru dan semua teman-teman, baik teman sebaya maupun kakak kelas. Bagaimana cara atau tata krama berkenalan yang baik? Yang pertama, kedua belah pihak harus saling menyebutkan nama. Jadi boleh kita bertanya siapa namamu, tapi kemudian berikutnya kita sampaikan juga siapa nama kalian, sehingga kalian saling mengetahui nama masing-masing. Pada saat berkenalan, alangkah baiknya jika saling memandang. Kemudian berjabat tangan. Di masa pandemi ini tentu saja berjabat tangannya tidak saling bersentuhan ya anak-anak. Kemudian tidak mengayun-ayunkan tangan. Berikutnya adalah tata krama berbicara. Ternyata pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, ada hal-hal yang harus dihindari ya anak-anak. Pertama, kita jaga agar kita tidak sampai membicarakan sesuatu yang dapat menyinggung hati orang lain. Jangan sampai mempermalukan orang lain, memborong seluruh pembicaraan, memotong pembicaraan orang lain, berbisik-bisik dalam satu pertemuan,
berbicara sambil bertolak pinggang, dan menyela pembicaraan tanpa diminta. Sekarang kita masuk ke tata cara menggunakan pakaian. Pada poin ketiga disebutkan bahwa pada saat kita menggunakan pakaian harus cocok dengan situasi dan tempatnya. Nah, kalau kita berada di sekolah, maka pakaian kita adalah seragam. Dan seragam itu seperti kita ketahui, itu ada atributnya juga, ya. Untuk yang perempuan itu ada kerudungnya, kemudian ada topi, lengkap juga dengan dasi, ada bat, ada bendera, ada lokasi, ya, ada sabuk, dan sepatu hitam dan kaos kaki. Kemudian baju dimasukkan seperti ini, ada contohnya ya anak-anak. Tapi pada saat berolahraga, maka kalian harus ganti pakaian olahraga sehingga lebih nyaman digunakannya. Berikutnya adalah tata cara makan. Ya, pada saat makan kita bisa jadi makan di rumah, makan di sekolah, atau makan di tempat yang lain. Kita harus perhatikan ya anak-anak. Pertama, pada saat makan atau minum, diusahakan untuk tidak bersuara ya anak-anak. Kemudian jika batuk, pada saat makan atau minum, jangan lupa kita tutup mulut kita. Kemudian yang paling utama, sebelum dan setelah makan dan minum, kita ucapkan doa ya. Kemudian pada saat makan, diusahakan untuk tidak berbicara. Berikutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Jadi pada saat kita berada di tempat-tempat umum, kita juga selalu ingat ya bahwa kita harus tetap menjaga sopan santun dan tata krama. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Walaupun tidak ada yang melihat ya anak-anak, kita harus tetap melakukannya dengan baik. Kemudian jaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di halaman sekitar. Di taman umum harus ikut juga kita jaga kebersihannya. Kemudian sopan berkendara di jalanan. Di SMP Negeri 1 Dau, kebetulan anak-anaknya ini semuanya rata-rata sudah menggunakan sepeda motor. Karena itu harus diingat ya, menggunakan helm, kemudian melengkapi surat-surat, kemudian melengkapi bagian-bagian dari sepeda motor seperti spion ya, remnya juga harus baik. Kemudian pada saat berkendara tidak boleh ngebut. Ya, kemudian pada seperti gambar yang kalian lihat, itu pada saat masuk ke halaman sekolah itu harus turun dan kemudian dituntun. Sekarang kita masuk pada pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Dau. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Jadi anak-anak, kalian sudah memasuki masa remaja, ya, sudah bukan anak-anak lagi. Jadi kalian harus mulai belajar bertanggung jawab. Setiap apa yang kalian perbuat atau yang kalian lakukan dengan sadar, maka kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa akibatnya, terutama apabila itu berhubungan dengan orang lain. Ya. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu yang ada di pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Berikutnya kita perlu memahami apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang plus. Plus apa? Kenapa dikatakan plus? Karena melibatkan 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, kemudian perasaan atau feeling, dan tindakan atau action.
Menurut pakar Thomas Lincona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, di dalam lembaga pendidikan seperti SMP Negeri 1 Dau, maka setiap pembelajaran yang diberikan akan meliputi 3 hal ini ya anak-anak, yaitu pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Berikutnya pentingnya pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Jadi anak-anak, pentingnya pendidikan karakter bagi kalian. Berikut akan saya sampaikan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya, jadi ini yang paling utama sekali, kita harus sangat mencintai pencipta kita dan semua ciptaannya. Apa saja berarti ciptaannya? Bukan hanya manusia saja, tetapi juga binatang, tanaman, dan lingkungan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, gotong royong atau bekerja sama, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ada satu contoh foto ini adalah pada saat siswa datang ke sekolah. Apa yang terlihat di dalam foto itu anak-anak? Ya, bahwa anak-anak ini pada saat bertemu dengan Bapak Ibu guru memberi salam, ya. Jadi dalam masa pandemi ini bentuk salamannya tidak berjabat tangan, tetapi bersalaman seperti itu ya, seperti gambar yang ada di sana. Anak-anak nanti juga akan seperti itu apabila datang ke sekolah, bertemu dengan siapa saja di sekolah, Bapak Ibu guru atau TU, maka kalian wajib juga memberi salam seperti ini. Berikutnya, pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Apa saja faktor-faktor resiko yang disebutkan? Ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter. Jadi, anak itu mengalami kegagalan di sekolah tidak hanya karena faktor kurang pinter atau kurang cerdas otaknya ya anak-anak, tetapi ternyata banyak faktor karakter yang mempengaruhi sehingga dia gagal. Apa saja itu? Yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Apabila semua hal ini dapat kalian terapkan dengan baik, maka proses belajar kalian akan menjadi sangat lancar sekali. Salah satu contoh yang ada di dalam gambar atau foto ini ada kegiatan upacara bendera dan juga pelantikan pengurus OSIS. Nah, di sini ada karakter-karakter yang kita bentuk. Nah, pertama yaitu rasa percaya diri. Mereka tampil di depan, tidak minder, tidak malu. Kemudian dalam berorganisasi berarti mereka dididik untuk kemampuan bekerja sama. Ya, kemudian dalam berkomunikasi sesama teman mereka dididik untuk bergaul. Ya, kemudian menumbuhkan rasa empati, saling tolong menolong, dan bagaimana cara mereka bisa tetap mempertahankan prestasi belajar dengan berkonsentrasi secara baik. Apa saja keuntungan pendidikan karakter? Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah. Jadi anak-anak yang karakternya kurang baik itu biasanya sudah bisa dilihat sejak mereka masih kecil ya. Jadi apabila karakter mereka yang kurang baik itu tidak segera ditangani,
maka akan bisa terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja. Jadi apabila anak itu sudah baik sekali karakternya, maka mereka akan terhindar dari kenakalan, tawuran, narkoba, minuman keras, seks bebas, dan sebagainya. Karena itu nilai karakter ini sangat penting sekali ya anak-anak. Sekarang kita membahas tentang pembiasaan baik di SMP Negeri 1 Daun. SMP Negeri 1 Daun menerapkan banyak pembiasaan baik dalam upaya untuk pembentukan karakter kalian ya anak-anak. Kegiatan dalam pembiasaan baik SMP Negeri 1 Daun itu terbagi menjadi 4. Ada yang berupa kegiatan rutin, ada yang berupa kegiatan spontan, kegiatan teladan, dan kegiatan terprogram. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler, baik di kelas maupun di sekolah, bertujuan untuk membiasakan anak mengerjakan sesuatu dengan baik. Apa saja kebiasaan rutin kita sehari-hari? Ini yang dilakukan sebelum masa pandemi ya anak-anak. Sekolah kita rutin menyelenggarakan upacara bendera, kemudian kegiatan berolahraga, sholat berjamaah, cinta lingkungan, pemeriksaan kesehatan, dan pergi ke perpustakaan. Budaya karakter di SMP Negeri 1 Daun. Kalian bisa lihat di sini. Budaya 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, dan salam ya. Ini kalau sebelum pandemi anak-anak kalau bertemu Bapak Ibu guru bersalaman dengan berjabat tangan seperti ini. Cium tangan. Ya. Tetapi karena kita sekarang ini masa pandemi, maka cara berjabat tangannya kita rubah dengan tidak bersentuhan tangan. Budaya sholat berjamaah. Jadi setiap hari sebelum pulang sekolah, anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya akan sholat berjamaah bersama-sama sholat zuhur. Ya, bahkan kalau anak-anak ingin sholat duha sebelum pembelajaran juga bisa. Jadi kalian datang lebih pagi, kemudian sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat di musola. Budaya berbagi, kita lihat di sini. Ini adalah kegiatan pondok Ramadan, di mana anak-anak bersama-sama berkumpul menggalang dana, kemudian kita membuat takjil. Ya, waktu itu es buah ya. Kemudian dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sekolah. Hal ini untuk memupuk jiwa sosial dari anak-anak ini. Budaya cinta lingkungan. Jadi selain cinta kepada sesama manusia, kita harus cinta pada lingkungan sekitar kita, pada tanaman-tanaman yang tumbuh di sana. Ya, harus kita rawat dan kita tanam dengan cara yang baik. Kemudian melestarikan budaya daerah, ini sebagai tanggung jawab kita sebagai putra daerah. Supaya budaya kita tidak punah, maka tugas kalian sebagai generasi penerus harus mau melestarikan budaya daerah ini. Tidak boleh malu berpakaian daerah, tidak malu menyanyikan lagu-lagu daerah, malah justru sangat bangga sekali. Inilah yang membuat budaya kita nanti akan terus langgeng ya, tidak akan punah. Berikutnya itu budaya membaca Al-Quran, terutama bagi anak-anak yang muslim ya. Karena kita itu beragama Islam ya. Jadi kitab kita adalah kitab Al-Quran, maka seyogianya kita harus sebagai umat muslim ya, harus bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik. Nah, sekolah kita juga memberikan pendidikan tentang cara membaca Al-Quran ini. Pembiasaan baik di bidang keagamaan khususnya di SMP Negeri 1 Daun juga banyak sekali anak-anak. Jadi pembiasaan baik yang rutin kita laksanakan di sini ada belajar baca tulis Al-Quran, kemudian di sini ada ceramah agama, sholat Jumat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kegiatan pondok Ramadan,
ya, kemudian kegiatan ceramah keagamaan yang mengundang ustadz dari luar, kemudian kegiatan istighosah, berdoa bersama-sama, kemudian bersolawat dengan iringan musik Banjari. Kebiasaan baik keagamaan untuk agama Kristen juga ada, anak-anak. Ini adalah foto-foto waktu perayaan hari Natal. Nah, kita selenggarakan walaupun dengan sederhana ya anak-anak, tapi cukup meriah sekali, menambah keakraban ya, menambah rasa kekeluargaan di antara siswa-siswa yang beragama Kristen. Berikutnya adalah kegiatan spontan. Adalah kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang. Bertujuan untuk memberikan pendidikan pada saat itu juga, terutama dalam disiplin dan sopan santun dan kebiasaan baik yang lain. Apa saja yang sifatnya spontan, yaitu memberi salam, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri, dan mengatasi perselisihan dengan baik. Jadi pada saat kita bertemu dengan siapa saja, langsung tanpa diperintah kita memberikan salam. Apabila kita sedang memegang sampah, ya, dengan spontan kita langsung membuangnya ke tempat sampah. Atau pada saat kita jalan menemukan sampah, langsung kita ambil sampah itu dan kita masukkan ke tempat sampah. Kemudian antri, pada saat kita mungkin mengambil wudhu mau sholat ya, begitu banyak orang yang mau wudhu, langsung kita membentuk barisan antri. Itu dengan spontan, dengan otomatis. Kemudian yang tak kalah penting pada saat terjadi perselisihan, baik itu diri kita sendiri atau teman kita, langsung kita ambil tindakan untuk mengatasinya dengan cara yang baik sehingga tidak sampai terjadi perkelahian. Kemudian kegiatan yang terprogram. Di SMP Negeri 1 Dawu ada kegiatan yang diprogramkan, yaitu yang direncanakan, baik di tingkat kelas maupun sekolah. Tujuannya untuk memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu contohnya? Yang pertama yaitu kegiatan seminar atau workshop. Ini juga yang ikut kegiatan selain gurunya juga siswanya. Di sana anak-anak diberikan penyuluhan tentang bahaya penyakit AIDS, bahaya narkoba, tentang hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya berupa kunjungan. Di sini secara berkala guru akan datang ke rumah-rumah siswa, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian apabila ada teman yang sakit, ada guru yang sakit, atau ada warga sekolah yang meninggal, maka kita akan mengunjunginya. Dan yang ketiga yaitu berupa proyek. Kegiatan terprogram yang ketiga seperti lomba, pentas, dan bakti sosial. Seperti foto yang tertera di sini, ada lomba pramuka di mana kita berhasil menjadi juara untuk kegiatan kepramukaan. Kemudian foto yang satunya ini adalah kegiatan bakti sosial di mana anak-anak dan warga sekolah yang lainnya mengumpulkan sembako. Kemudian sembako ini kita bagikan kembali kepada siswa-siswa yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar sekolah yang kurang mampu. Nah, disinilah kita mendidik untuk saling berbagi. Kegiatan home visit di sini dilakukan oleh para bapak ibu guru, ya, terutama juga wali kelas. Jadi di masa pandemi di mana siswanya tidak bisa hadir ke sekolah, mereka harus belajar di rumah, maka bapak ibu guru juga berkewajiban untuk memantau mereka, memantau melalui telepon ataupun memantau langsung untuk datang ke rumah kediaman mereka, untuk membantu mereka apabila ada kesulitan-kesulitan dalam belajar. Selain itu, penguasaan IT sangat kita utamakan karena sekarang sudah eranya IT ya anak-anak. Apalagi juga pembelajarannya sekarang bersifat online, maka setiap anak, setiap siswa itu diwajibkan ya untuk bisa menguasai IT ini dengan jauh lebih baik. Ya, apa saja? Di sini contohnya adalah untuk ujian. Kita pakai ujian online seperti ini. Untuk lomba-lomba juga sifatnya
online seperti ini. Oke. Berikutnya adalah kegiatan teladan. Adalah kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja yang mengutamakan pemberian contoh yang baik. Tujuannya memberikan contoh tentang pembiasaan-pembiasaan yang baik ini. Jadi kalian menerapkan pembiasaan baik ini dalam rangka untuk memperbaiki kepribadian kalian sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi orang lain. Ya, jadi apa yang kalian lakukan nanti dampaknya pasti akan juga mempengaruhi orang lain di sekitar kalian. Contohnya, apabila kalian berpakaian rapi, apabila ada teman yang melakukan hal yang baik, kita puji. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, rajin belajar, dan juga menolong. Contoh gambar di sini, ini ada salah satu foto yang menunjukkan hasil karya siswa. Nah, hasil karya siswa yang baik ini ya kita apresiasi, kita beri nilai yang bagus ya, kemudian kita pajang di sekolah. Kemudian foto berikutnya ini menunjukkan anak yang sedang belajar online ya, memakai HP-nya. Nah, di sini kalian harus bisa secara bijaksana menggunakan HP. Jadi, karena kalian belajar di rumah, maka HP itu menjadi syarat yang sangat penting. Karena itu utamakan penggunaan HP itu untuk pembelajaran. Ya, baru setelah belajarnya selesai, baru kalian bisa gunakan untuk kegiatan yang lainnya. Untuk bermain, main game itu juga boleh. Tetapi utamakan dulu tugas-tugas sekolahnya harus sudah diselesaikan. Dan foto berikutnya yaitu gimana kita belajar beribadah bersama-sama. Ya, datang tepat waktu. Jadi kalau sholat berjamaah itu hanya mendidik karakter kita itu untuk tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi begitu azan dimulai langsung segera menuju ke tempat ibadah, langsung wudhu, kemudian sholat bersama-sama. Kegiatan berikutnya yang diterapkan di SMP Negeri 1 Dau secara terprogram yaitu bakti sosial. Seperti gambar yang ada di bawah ini, yang pertama yaitu posko bakti sosial dampak COVID-19. Di sini kita mengumpulkan semua warga sekolah, ya, mengumpulkan sembako. Bahkan yang di foto ini itu adalah foto alumni dari lulusan SMP Negeri 1 Dau yang sudah sekian lama. Ternyata mereka pun masih sangat peduli dan masih mau datang ke sekolah kita tercinta untuk menyumbangkan banyak sekali sembako untuk dibagikan kepada siswa-siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Berikutnya ada juga program yang dari sekolah, ya, ini juga sama paket sembako, kemudian paket ATK atau alat tulis. Kalian lihat di sini, Bu Ana sedang memberikan pengarahan pada saat penyerahan bingkisan yang berupa sembako dan alat-alat tulis. Ada tas, ada buku, dan alat tulis. Demikian tadi anak-anak, pembiasaan baik yang diterapkan di SMP Negeri 1 Dau yang menjadi program untuk pembentukan karakter kalian menjadi anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, demikian tadi pembiasaan-pembiasaan baik ada di SMP Negeri 1 Dau. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan tadi dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menjadi anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Terima kasih.